Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk dosen kita, Bapak Gama, dan teman-teman yang sedang mendengarkan presentasi kami pada sore hari ini. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dina Tiana, Aldi Mustaji, Hamdan Mustafa, dan saya sendiri Meliana Rosa akan menjelaskan tentang pengenalan alternatif sumber daya modal. Untuk materi yang pertama akan saya jelaskan tentang apa itu sumber daya modal. Sumber daya modal sendiri adalah semua barang, alat penunjang produksi yang digunakan untuk menunjang sekaligus menghasilkan barang dan jasa. Sumber daya modal bersifat langka karena kemampuan manusia untuk menghasilkan modal juga terbatas. Sumber daya modal ada 4 macam, yaitu sebagai berikut. Menurut sifat, modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap dan modal lancar. Modal tetap adalah modal yang digunakan di dalam proses produksi secara berulang-ulang. Sedangkan modal lancar adalah modal yang habis digunakan dalam satu kali proses produksi. Lalu yang kedua adalah menurut subjek. Menurut subjek, modal perorangan adalah modal yang digunakan secara personal, serta memberikan hasil bagi pemiliknya. Sedangkan modal masyarakat adalah modal yang berasal dari masyarakat dan menghubungkan dengan kepentingan masyarakat. Menurut sumber, modal sendiri adalah modal yang berasal dari dalam perusahaan. Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan dalam tujuan untuk meningkatkan produksi. Menurut bentuk, modal nyata adalah modal yang dapat dilihat secara nyata dalam proses produksi. Modal abstrak adalah modal yang tidak dapat dilihat tetapi mempunyai peran dan nilai di dalam perusahaan. Dari keempat macam sumber daya modal yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan dengan singkat. Contoh sumber daya modal adalah mesin, gedung, peralatan, perlengkapan, dan lain-lain. Modal menjadi salah satu hal penting dalam memulai usaha. Karena modal minim, banyak pengusaha yang akhirnya membatalkan niat untuk berbisnis. Jika uang pribadi tidak cukup untuk modal usaha, banyak cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh dukungan dana. Disinilah peran dari alternatif sumber daya. Alternatif sumber daya yang bisa kita manfaatkan adalah Dari keempat macam sumber daya modal yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan dengan singkat. Contoh sumber daya modal adalah mesin, gedung, peralatan, perlengkapan, dan lain-lain. Dan alternatif sumber daya yang kedua yaitu bank. Langkah awal yang harus dilakukan adalah membuat proposal semenarik dan sekreatif mungkin agar dapat meyakinkan sebuah bank. Bank akan menetapkan bunga umum sesuai dengan situasi kondisi perekonomian yang berlaku. Saat ini kondisi keberuntungan sedang berpihak pada usaha kecil menengah atau UKM. Dan alternatif yang ketiga yakni koperasi. Selain beberapa sumber pendanaan di atas, ada pula peminjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan lain, misalnya leasing atau koperasi simpan pinjam. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Koperasi, prinsip dasar koperasi simpan pinjam ini adalah memiliki anggota dengan sifat terbuka dan sukarela, dikelola secara mandiri dengan cara yang demokratis. Kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota. Keuntungan koperasi dalam bentuk sisa hasil usaha dibagi secara adil sesuai kesepakatan dalam rapat anggota. Dan alternatif yang terakhir yakni sistem bagi hasil. Sistem ini sebenarnya sudah banyak diterapkan pada usaha rumah makan Padang. Caranya, seseorang yang memiliki keahlian memasak bertindak sebagai pengelola usaha, sementara partner bisnis bertindak sebagai pemilik modal atau pemilik uang.
kedua pihak melakukan kesepakatan baik dalam hal pembagian keuntungan maupun kerugian. Ingat, kesepakatan sistem sangat ditentukan oleh sikap amanah kedua belah pihak. Lalu yang kedua adalah menurut subjek. Menurut subjek, model perorangan adalah model yang digunakan secara personal, serta memberikan hasil bagi pemiliknya. Sedangkan modal masyarakat adalah model yang berasal dari masyarakat dan menghubungkan dengan kepentingan masyarakat.